Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di video journaling bareng aku. Kali ini aku mau kasih lihat ke kalian gimana cara aku bikin bullet journal untuk bulan Maret 2025. Nah, untuk detail perlengkapan journaling yang aku pakai sekaligus sama link pembeliannya bisa cek di description box di bawah ya. Seperti biasa, untuk idenya aku udah nyari di Pinterest, terus aku juga sebelumnya udah bikin sketsanya. Jadi di sini waktunya aku untuk menebalkan aja. Untuk yang pertama aku mau bikin sampulnya dulu. Masih sama kayak yang sebelumnya, aku tuh pengen template desainnya tuh yang lebih minimalis, nggak banyak ornamen, nggak banyak gambar. Di sini aku bikin kalender dan ternyata pas sudah selesai aku baru sadar kalau penempatan tanggalnya tuh salah. Seharusnya tanggal 1 tuh dimulai di hari Sabtu, tapi di sini aku mulai di hari Minggu. Terus yang pastinya aku nulis nama bulannya dulu, bulan Maret. Terus aku juga tambahin beberapa gambar bunga. Terus aku juga mau nambahin stiker supaya lebih berwarna. Jadi biasanya aku gabungin aja, kadang aku pakai brush pen, kadang pakai highlighter atau bahkan pensil warna. Di samping sampul atau cover aku mau bikin monthly view. Biasanya aku isi beberapa poin. Yang pertama ini aku mau bikin month at a glance. Aku tulis dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi nanti kalau misalkan ada event, deadline atau apapun itu nanti bakal aku tulis di sini. Jadi karena bulan Ramadan tahun ini tanggalnya tuh tepat banget dimulai di tanggal 1, makanya untuk Ramadan planner itu aku langsung masukin aja di sini. Jadi untuk goals di sini nanti aku juga bakal tulis goals untuk Ramadan aku, dan juga nanti ada di habit tracker aku tambahin ada yang namanya ibadah tracker. Terus yang nggak bakal ketinggalan itu pasti aku tulis bagian to do list. Jadi di sini aku tulis daftar kerjaan atau daftar tugas yang akan atau pengen aku selesaikan di bulan ini. Dan ini dia hasil akhir dari cover untuk bulan Maret 2025. Terus bagian selanjutnya ini aku mau tulis untuk ibadah tracker dan habit tracker. Seperti yang aku udah jelasin sebelumnya ya, kalau di sini aku tambahin tabel khusus untuk ibadah tracker karena ini spesial bulan Ramadan. Untuk desainnya tuh sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Pertama aku tulis dulu judulnya ibadah tracker. Habis itu lanjut bikin tabelnya. Ini aku percepat aja karena prosesnya lumayan lama. Hasil akhirnya nanti bakal kayak gini. Aku mau nambahin keterangan khusus di bagian judulnya untuk spesial Ramadan. Setelah itu baru lanjut nulis daily activity-nya. Lanjut tulis tanggalnya juga dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Terus khusus di bulan Ramadan ini aku pengen detail untuk nge-breakdown aktivitas ibadah di bulan ini apa aja kira-kira yang pengen dimaksimalkan, terutama di bagian ibadah-ibadah sunnahnya ini ya. Menurut aku ini tuh penting banget untuk kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, karena kan kapan lagi gitu kita ketemu bulan yang dimana amal kita tuh akan dilipat gandakan. Dan ini dia hasilnya untuk ibadah tracker. Nah kalau udah, terus aku lanjut di bagian sebelahnya ini aku mau tulis bedanya apa. Kalau ibadah tracker tadi kan khusus untuk daftar ibadah yang pengen dimaksimalkan ya. Terus kalau habit tracker ini kebiasaan-kebiasaan lain yang pengen dibangun di bulan ini. Nah kenapa ini dibedain sendiri? Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya, karena kan emang di bagian ibadah trackernya tuh udah penuh, jadi nggak muat, makanya ini aku pisah untuk ibadah dan habit trackernya. Nah jadi template habit tracker itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau di sini tuh aku bagi per habitnya, masing-masing itu ada tanggal dari 1 sampai 30. Kalau habitnya mau dibangun tuh sedikit, aku lebih suka pakai template yang kayak gini. Tapi kalau agak banyakan, aku lebih suka pakai yang tabel kayak yang sebelumnya. Karena di bagian bawah ini masih ada space kosong, jadi aku mau hias sedikit dengan gambar-gambar bunga. Entah kenapa dari awal tahun ini tuh aku pengen temanya itu yang berkaitan dengan bunga, tapi tetap yang simple-simple aja. Dan ini dia hasilnya untuk ibadah tracker dan habit tracker. Baiklah, sekarang kita lanjut ke template yang selanjutnya. Di sini aku mau bikin gratitude journal dan highlight of the day atau align a day. Di gratitude journal ini nanti bakal aku tulis satu hal apa sih yang selalu aku syukuri setiap harinya. Dan itu nggak selalu hal-hal yang besar ya, itu hal-hal yang kecil sekalipun tuh bisa kita tulis. Sesimpel masih bisa melihat matahari, sesimpel masih bisa berjalan, masih bisa makan, dan lain-lain. Banyak banget riset, buku, artikel yang menjelaskan betapa pentingnya gratitude journal ini untuk membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Sedangkan kalau di align a day ini nanti bakal aku tulis satu momen atau satu hal yang sekiranya paling berkesan di hari itu. Dan biasanya kalau misalkan nggak ada ya aku tulis aja nggak ada yang spesial. Dan ya ini dia hasil akhir dari gratitude log dan align a day. Masih ada template yang lainnya, jadi kita lanjut. Di bagian ini
aku bakal tulis reading tracker. Ini adalah template yang wajib banget ada setiap bulannya, karena kan aku ngonten buku, aku juga hobi baca buku, jadi aku pengen nge-tracking seberapa banyak sih buku yang bisa aku baca setiap bulannya, seberapa banyak halaman yang bisa aku baca setiap harinya. Untuk di sebelah reading tracker ini aku tulis konten ideas, jadi kalau misalkan tiba-tiba aku kepikiran konten tertentu, entah itu konten YouTube, Instagram, TikTok atau apapun, bakal aku tulis di sini. Untuk template reading trackernya sendiri itu masih sama ya kayak sebelum-sebelumnya. Di bagian vertikal itu untuk tanggalnya, horizontal itu untuk jumlah halamannya, penanda warna ini untuk masing-masing judul bukunya. Dan akhirnya sampai juga di template yang terakhir. Di sini waktunya aku nulis untuk daily journal. Di bagian ini nanti bakal aku tulis apa aja sih momen yang aku lalui di hari itu, atau perasaan yang aku rasakan di hari itu, dan juga pelajaran apa yang aku dapetin di hari itu. Sebenarnya nggak harus ditulis tiga-tiganya sih ya, bisa jadi cuma nulis momen yang aku rasain aja, feeling aku aja, atau lesson yang aku pelajari aja. Tapi dari ketiga ini yang menurut aku paling membantu adalah di bagian menuliskan emosi. Di sini aku tuh nggak cuma nulisin apa emosi yang aku rasain, tapi aku juga menuliskan apa sih pemicunya, kenapa aku merasakan emosi ini, dan bagaimana aku meregulasi emosi ini. Kalau nanti aku mau nulis entry baru, nanti bakal aku awali dengan hari terus tanggalnya, terus nanti tinggal aku tulis jurnal di bawahnya. Itu dia template terakhir di jurnal bulan Maret ini, dan ini dia hasil akhir dari journaling aku di bulan Maret 2025. Aku coba rangkum lagi ya. Di bagian depan ini untuk covernya ada judul bulannya, bulan Maret, terus ada beberapa desain yang simple menurut aku. Terus di sebelah kirinya ada month at a glance, ada goals, dan juga to-do list. Nah, untuk goals di sini nanti bakal aku tulis juga goals di bulan Ramadan aku tuh apa. Seperti yang aku jelasin di sebelumnya ya, kalau bulan Ramadan ini tuh bertepatan tanggalnya sama mulai tanggal 1, jadi aku gabungin aja jurnalnya di sini. Misalnya di sini aku mau kasih contoh gimana cara pengisian untuk di bagian goals ini. Aku tuh suka banget nulis goals bulanan kayak gini ya, meskipun pada nyatanya tuh banyak juga sih goals yang akhirnya nggak terchecklist, tapi ya nggak apa-apa, karena menurut aku goals ini yang bisa menavigasi kita untuk berkegiatan di setiap harinya. Sedangkan untuk di bagian to-do list ini aku tuliskan kira-kira hal penting apa sih yang harus aku selesaikan di bulan ini, dan untuk selebihnya nanti bakal aku breakdown lagi step by stepnya seperti apa di buku planner harian aku. Mari kita langsung lihat aja hasilnya dari awal sampai akhir bullet journal untuk di bulan Maret ini. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalkan kalian suka video journaling seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe, supaya kalian nanti nggak ketinggalan nih kalau misalkan aku upload lagi video-video terkait journaling. Atau kalau kalian juga pengen request konten tertentu terkait journaling atau seputar buku, self-development yang lain, coba tulis dulu di kolom komentar di bawah, karena aku juga nggak sabar buat ngobrol lebih lanjut sama kalian. So, makasih semua buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih udah support aku, dan see you in the next video. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.